Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Konsep Sehat dan Sakit. Berikut video dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wodeningsi Agustina, perwakilan dari kelompok 3 Prodi Kesehatan Masyarakat kelas D dengan NIM J1A1202441. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian sehat. Kata sehat merupakan indonesianisasi dari bahasa Arab asyihah yang berarti sembuh, sehat, selamat dari cela, nyata, benar dan sesuai dengan kenyataan. Kata sehat dapat diartikan pula: pertama, dalam keadaan baik segenap badan serta bagian-bagiannya, bebas dari sakit serta waras. Kedua, sehat mendatangkan kebaikan pada badan. Ketiga, sehat merupakan sembuh dari sakit. Dalam bahasa Arab terdapat sinonim dari kata as-sihah, yaitu alafiah yang berarti asyihah atamah, sehat yang sempurna. Kedua kata asyihah dan alafiah sering digabung-gabungkan menjadi satu, yaitu asyihah walafiah, yang apabila diindonesiakan menjadi sehat walafiat dan artinya sehat secara sempurna. Kata sehat menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah suatu keadaan atau kondisi seluruh badan serta bagian-bagiannya terbebas dari sakit, mengacu pada Undang-Undang Kesehatan Nomor 23 Tahun 1992. Sehat adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan seseorang dapat hidup secara sosial dan ekonomis. Konsep sehat, World Health Organization atau WHO merumuskan dalam cakupan yang sangat luas, yaitu keadaan sempurna baik fisik, mental, maupun sosial yang tidak hanya terbebas dari penyakit atau kelemahan atau cacat. Dalam definisi ini, sehat bukan sekedar terbebas dari penyakit atau cacat. Orang yang tidak penyakit pun tentunya belum tentu dikatakan sehat. Dia semestinya dalam keadaan yang sempurna, baik fisik, mental, maupun sosial. Pengertian sehat yang dikemukakan oleh WHO ini merupakan suatu keadaan ideal dari sisi biologis, psikologis, dan sosial, sehingga seseorang dapat melakukan aktivitas secara optimal. Definisi sehat yang dikemukakan oleh WHO merefleksikan perhatian kepada individu sebagai manusia memandang sehat dalam konteks lingkungan internal dan eksternal. Sehat diartikan sebagai hidup yang kreatif dan produktif. Sehat bukan merupakan suatu kondisi, tetapi merupakan penyesuaian, dan bukan merupakan suatu keadaan, tetapi merupakan proses. Dan yang dimaksud dengan proses di sini adalah adaptasi individu yang tidak hanya terdapat fisik mereka, tetapi terhadap lingkungan sosialnya. Selain dari WHO, ada beberapa pengertian sehat, yaitu yang pertama, sehat adalah perwujudan individu yang diperoleh melalui kepuasan dalam berhubungan dengan orang lain atau aktualisasi perilaku yang sesuai dengan tujuan perawatan diri yang kompeten, sedangkan penyesuaian diperlakukan untuk mempertahankan stabilitas dan integritas struktural. Ini menurut Pender 1982. Kedua, kesehatan adalah suatu keadaan sejahtera dari badan atau jasmani, jiwa atau rohani, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Ini menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang kesehatan. Sehat adalah fungsi efektif dari sumber-sumber yang perawatan diri atau self-care resource yang menjamin tindakan untuk perawatan diri, self-care actions secara edukatif. Self-care resource mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap, sedangkan self-care actions merupakan perilaku yang sesuai dengan tujuan diperlukan untuk mempertahankan, dan meningkatkan fungsi psikologis dan spiritual. Ini menurut tahun 1983.
Kalau ditelaah, arti dari kata sehat ternyata sangat luas sekali maknanya. Sehat dalam pengertian sempit memang suatu keadaan dari seseorang yang terbebas dari segala macam penyakit. Namun, arti sehat dalam pengertian luas atau positif kalau menurut saya adalah kondisi atau suasana yang normal, aman, nyaman dan tentram serta terjamin dan sejahtera dari keadaan fisik, mental dan lingkungan alam serta lingkungan sosial, sehingga manusia bisa hidup maksimal dan menjalankan kehidupan sosial, ekonomi, politik, budaya dan lainnya dalam meningkatkan kualitas hidupnya. Sehat juga berarti suatu keadaan di mana setiap orang merasa terjamin untuk mendapatkan pelayanan medis yang memadai ketika timbul gejala atau penyakit. Sehat juga terjamin terhadap diagnosa dini dari segala kemungkinan penyakit dan terjamin untuk mendapatkan vaksin untuk kekebalan tubuh dari serangan penyakit serta terjamin dari segala macam kontaminasi langsung maupun tidak langsung terhadap air, udara, maupun makanan. Dan sehat juga berarti terjamin dari segala kemungkinan tertular penyakit dari manusia lain dan terjamin dari kemungkinan serangan dari vektor-vektor yang bisa menularkan penyakit. Sehat juga berarti keadaan yang terjamin dan terkendali yang dialami oleh seseorang yang hidup di lingkungan sosialnya akan segala resiko tertular penyakit dari manusia lain di lingkungan sosialnya akibat dari perilaku, sikap, dan perbuatan manusia lain yang tidak menjalankan pola hidup sehat, sehingga pola tidak sehat itu tidak bisa menimbulkan gangguan keamanan, kenyamanan, dan ketentraman bagi kesehatan orang lain. Misalnya perokok yang merokok di tempat umum atau di sembarang tempat, atau seseorang yang membuang ludah, kotoran, atau membuang sampah di sembarang tempat bisa membahayakan kesehatan orang lain. Oleh karena itu, supaya bisa tercipta hidup sehat dalam arti yang luas dan positif seperti uraian di atas, maka diperlukan pemahaman kerjasama dan kesadaran bersama dari seluruh elemen masyarakat dan pemerintah. Karena untuk meningkatkan kualitas penduduk, kesehatan dan hidup sehat ini merupakan faktor kunci selain pendidikan dan ekonomi. Sementara penduduk yang berkualitas adalah modal dasar dalam kesuksesan pembangunan, seperti uraian penulis lain di penduduk berkualitas merupakan modal dasar pembangunan berkelanjutan. Memahami arti dan makna kesehatan itu melalui pendidikan, kesehatan individu, kelompok, dan pendidikan kesehatan masyarakat. Dalam usaha bersama ini, kemampuan ekonomi yang terbebas dari kemiskinan di tengah masyarakat merupakan kunci penting terhadap kesuksesan dalam usaha menciptakan hidup sehat tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sultan Laude. Saya perwakilan dari kelompok 3, Prodi Kesehatan Masyarakat, kelas D dengan NIM J1A120232. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian sakit. Apa itu sakit? Sakit adalah istilah untuk keadaan buruk pada pikiran, tubuh, dan hal lain seperti jiwa. Sakit adalah perasaan umum saat seseorang merasa sakit atau tidak enak badan, keadaan seseorang selain dari sehat. Banyak orang cenderung mengartikan sama antara sakit dan penyakit, padahal keduanya itu berbeda. Penyakit adalah kondisi buruk pada organ atau bagian tubuh tertentu yang disebabkan oleh mikroorganisme berbahaya seperti bakteri, virus, luka, ketidakseimbangan kimiawi dalam tubuh, terkena racun, dan munculnya sel tidak sempurna. Contoh dari penyakit antara lain kanker, patah tulang, diabetes, sirosis, psoriasis, dan lain sebagainya. Istilah yang sama juga digunakan untuk gangguan jiwa seperti berkepribadian ganda, pemurung, dan skizofrenia. Di sisi lain, sakit adalah
reaksi dari tubuh terhadap penyakit. Hal tersebut ditunjukkan dengan lelah, demam, pegal-pegal, atau penglihatan kabur, serta tekanan dalam darah tidak normal, dan jantung berdebar kencang. Hal tersebut menandakan pasien merasa atau akan mengalami sakit, bahkan dapat terjadi tanpa adanya penyakit. Perbedaan yang lain antara penyakit dan sakit adalah pada spesifikasinya. Sebab penyakit didasari oleh gejala yang spesifik atau kriteria yang dicari oleh seorang dokter ketika seorang pasien dirujuk ke klinik atau rumah sakit untuk diuji. Sementara itu, sakit bisa mengacu untuk berkembang menjadi penyakit, akan tetapi dikarenakan sebagian besar adalah rasa atau sensasi, sakit dirasakan berbeda-beda oleh pasien. Penyebab sakit. Sakit bisa disebabkan oleh sejumlah faktor sebagai berikut. Kemunculan penyakit. Kemunculan penyakit biasanya sakit terjadi karena menjadi awal mula penyakit. Tubuh dirancang untuk menghasilkan respon alami terhadap kejanggalan atau ancaman, baik itu bakteri, virus, atau produksi sel yang tidak sempurna secara berlebihan. Akan tetapi dalam prosesnya, sel mempunyai reaksi yang dapat membuat seseorang merasa sakit. Sebuah contoh yang tepat ialah alergi. Alergi berkembang ketika proses sistem pertahanan tubuh sedang membunuh atau melepaskan histamin. Akan tetapi seseorang bisa juga terkena penyakit tanpa ada merasakan sakit. Terlebih dahulu, penyakit tersebut seperti HIV, AIDS, dan kanker membutuhkan waktu berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun untuk membuat seseorang merasa sakit. Hipokondriasis. Hipokondriasis adalah penyebab seseorang mendapatkan rasa sakit walaupun bukan penyakit. Hal ini adalah kondisi yang mengacu pada ketidaknormalan atau kekhawatiran tingkat lanjut ketika terkena penyakit. Sebuah perubahan sederhana pada suhu tubuh bisa disebabkan oleh hipokondria sebagai demam atau gejala penyakit serius seperti kanker. Sekarang, hipokondriasis lebih didukung oleh internet. Seseorang dapat mengetahui dan mudah dan cepat mencari informasi mengenai gejala secara mandiri atau self-diagnosis. Stres. Stres adalah respon alami tubuh sebagai pemicu tubuh dirancang untuk mengambil tindakan hadapi atau hindari. Fight or flight. Ketika situasi stres terjadi, selain itu dapat memicu detak jantung, tekanan darah, dan juga dapat menghasilkan hormon disebut kortisol yang dapat membuat seseorang sakit ketika stres memburuk. Kurang gizi. Tubuh sebagai struktur yang kompleks membutuhkan berbagai jenis enzim, vitamin, mineral, dan nutrisi. Mikro dan makro yang lainnya sehingga tubuh berfungsi dengan baik. Dalam jangka waktu panjang, jika tubuh kekurangan salah satu dari hal tersebut, maka tubuh akan merasa sakit. Dalam pengobatan alternatif seperti pengobatan tradisional Cina, sakit dapat disebabkan dari terhambatnya aliran energi atau qi. Gejala utama dari sakit adalah 1. Pusing, 2. Diare, 3. Nyeri dada, 4. Cemas, 5. Lemas dan lelah, 6. Detak jantung dan tekanan darah tidak normal, 7. Pandangan kabur, 8. Gemetar. Gejala-gejala tersebut dapat mengacu pada beberapa jenis penyakit, atau hal tersebut dapat menjadi lebih parah tergantung seseorang mengartikan sakitnya. Siapakah yang harus ditemui dan jenis pengobatan yang tersedia? Dokter umum adalah orang pertama yang dapat memeriksa dan menangani sakit. Untuk anak-anak, dokter akan menunjukkan kepada dokter anak. Sedangkan untuk orang dewasa, dokter akan
akan merujuk kepada dokter penyakit dalam. Selain konsultasi awal, dokter akan memperhatikan catatan medis pasien dan bahkan riwayat penyakit keluarga dan seluruh perasaan. Setelah itu, tes standar akan dilakukan untuk hasil pemeriksaan atau diagnosis yang lebih akurat. Hal tersebut termasuk CBC atau tes darah lainnya, tes urin, analisis feses, dan sinar X. Jika hasil tidak dapat disimpulkan atau tidak cukup untuk membuat hasil pemeriksaan yang lebih lengkap seperti CT scan atau MRI, USG, dan probe, misalnya kolonoskopi, endoskopi, dan lain-lain, pun dapat dilakukan. Berdasarkan riwayat penyakit keluarga dan hasil dari beberapa pengujian, kemudian dokter umum akan membuat hasil pemeriksaan. Tergantung pada kondisinya, dokter umum akan menganjurkan rencana pengobatan atau merujuk pasien ke dokter spesialis seperti dokter spesialis ortopedi, ahli terapi fisik, ahli jantung, ahli saraf, ahli onkologi, dan ahli nefrologi. Untuk pasien yang menderita hipokondriasis, akan sangat bermanfaat jika pasien tersebut mendapatkan dukungan mental yang tepat atau bimbingan dari ahli psikolog berdasarkan tingginya kecemasan yang mendesak mereka untuk menjalani uji medis dan pengobatan yang tidak diperlukan atau bahkan yang beresiko. Akan tetapi masing-masing sakit memiliki risiko sendiri, karena perasaan pada umum dan suatu yang lebih pribadi. Seseorang mungkin merasa baik bahkan jika penyakit ini masih ada. Hal tersebut menjelaskan bahwa keadaan mental seseorang berperan lebih penting daripada keadaan tubuh, serta bagaimana placebo effect, juga disebut dummy atau pil yang tidak berbahaya, dapat mengubah keadaan sebuah penyakit. Pasien yang merasa sehat, padahal dalam keadaan sebaliknya dapat menyebabkan resistensi obat di masa depan. Pasien akan berhenti mengkonsumsi obat segera setelah merasa baikan. Pada saat itu, bagaimanapun bakteri atau virus tidak sepenuhnya mati. Bahkan bisa lebih buruk lagi jika virus atau bakteri tersebut dapat bermutasi dan beradaptasi dengan obat. Hal tersebut dapat mencegah mereka dari mencari intervensi medis. Oleh karena itu, penting bagi penyedia layanan kesehatan melakukan pelayanan menyeluruh dibandingkan hanya sekedar memeriksa saja. Mereka juga harus mendorong pasien untuk mencari penanggulangan secara rutin meskipun tidak memiliki penyakit. Dengan cara ini, penyakit dapat diketahui lebih awal. Dokter juga harus mendidik pasiennya untuk dapat menyadari bahwa tubuhnya ada dalam keadaan normal. Ya, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Rosa Gofur dari kelas D, Prodi Kesehatan Masyarakat dengan NIM J1A1-20201. Jadi di sini saya akan menjelaskan lanjutan dari materi yang dijelasin oleh teman kita sebelumnya mengenai sehat dan sakit. Jadi di materi ini saya akan menjelaskan mengenai sehat dan sakit dalam budaya masyarakat. Jadi konsep ini dihubungkan dengan kenyataan akan adanya pengertian dalam masyarakat bahwa ide kesehatan adalah sebagai kemampuan fungsional dalam menjalankan peranan-peranan sosial dalam kehidupan sehari-hari. Namun demikian, bila kita kaitkan dengan konteks sehat berdasarkan pendekatan secara etnik bagi suatu komunitas yang menyandang konsep kebudayaan mereka, ada beberapa pandangan yang berbeda menanggapi konsep sehat tadi. Hal ini dikarenakan adanya pengetahuan bahwa seseorang secara etik dinyatakan tidak sehat, tapi masih melakukan aktivitas sosial secara biasanya. Adapun beberapa contoh yang akan saya berikan kepada teman-teman sekalian yang menonton video ini, yakni pertama adalah kenyataan bahwa
Seseorang dapat menentukan kondisi kesehatan yang baik bila mana ia tidak merasakan terjadinya suatu kelainan fisik maupun psikis dalam dirinya walaupun ia sedang sakit, namun tidak mengalami efek yang berarti dalam aktivitas sehari-harinya. Kemudian kita lanjut lagi di standar apa yang dapat dianggap sehat juga bervariasi. Seorang usia lanjut dapat dinyatakan bahwa ia dalam keadaan sehat pada hari ketika bronkitis kronik berkurang sehingga ia dapat berbelanja di pasar. Ini berarti menilai kesehatan secara subjektif sesuai dengan norma dan harapan-harapan. Inilah salah satu mengapa adanya untuk mengukur kesehatan adalah sangat sulit. Lalu ada lagi beberapa, yakni sakit dapat diinterpretasikan secara berbeda berdasarkan pengetahuan secara ilmiah dan dapat dilihat berdasarkan pengetahuan secara budaya masing-masing penyandang kebudayaan. Hal ini berarti dapat dilihat berdasarkan pemahaman-pemahaman secara etik maupun emik. Secara konseptual dapat disajikan bagaimana sakit dilihat secara etik yang dikutip dari Deki 2021 berkaca nanti sebagai berikut. Secara ilmiah, penyakit diartikan sebagai gangguan fungsional atau fisiologi dari suatu organisme sebagai akibat terjadi infeksi dan tekanan dari lingkungan. Gangguan fungsional atau fisiologi dari suatu organisme sebagai akibat terjadi infeksi dan tekanan dari lingkungan tadi. Penyakit itu bersifat objektif. Sebaliknya, sakit adalah penilaian individu terhadap pengalaman menderita suatu penyakit. Fenomena subjektif ini ditandai dengan perasaan tidak enak. Di negara maju, kebanyakan orang mengalami hipokondrikal, yakni kondisi di mana orang terlalu takut akan adanya sakit dalam tubuhnya, sehingga apabila terjadi sedikit gejala sakit dalam dirinya, mereka akan langsung datang ke rumah sakit dan menanyakan kepada dokter. Beda dengan konsep sehat dan sakit di tradisional. Di tradisional, penyakit diarse pada masyarakat tradisional yang mereka telusuri di perpustakaan mengenai etimologi ini, bahwa konsep penyakit masyarakat non-barat dibagi atas dua kategori umum, yakni personalistik, yakni munculnya penyakit disebabkan oleh interpretasi suatu agen yang aktif yang dapat berupa makhluk supernatural seperti makhluk gaib maupun dewa. Jadi dalam kehidupan tradisional tersebut tadi, masyarakat tradisional sangat erat hukumnya dengan supranatural, yakni sebagai guna-guna sihir maupun dan lain-lain. Yaitu ada lagi kedua tipe-tipenya, yakni menurut naturalistik, yaitu penyakit yang disebabkan secara alamiah, yang disebabkan oleh adanya ketidakseimbangan panas, dingin maupun cairan dalam badan. Kemudian kita melangkah lagi. Menurut Sudarti menggambarkan secara deskriptif preferensi masyarakat beberapa daerah di Indonesia mengenai sakit dan penyakit. Ia mengambil contoh dari anak kecil hingga orang dewasa. Dalam contoh anak kecil itu dinyatakan bahwa apabila anak kecil mengalami rewel, menangis, serta ketidakenakan badan serta menurunnya nafsu makan, anak itu digolongkan dalam kategori sakit. Sedangkan dalam orang dewasa, ia menganggap bahwa sakit orang dewasa yaitu jika lesu, tidak dapat bekerja, kehilangan nafsu makan, dan kantong kering atau tidak punya uang, seperti saya sekarang. Selanjutnya, masyarakat menggolongkan penyebab sakit ke dalam 3 bagian, yakni karena pengaruh gejala alam. Yang kedua yaitu makanan dan klasifikasi dalam makanan, panas maupun dingin. Yang ketiga itu supranatural. Seperti yang tadi saya jelaskan mengenai supranatural, bahwa orang-orang tradisional tidak lepas kaitannya dengan supranatural. Terus untuk mengobati sakit-sakit
yang termasuk dalam golongan pertama dan kedua dapat digunakan obat-obat serta ramuan-ramuan, pijat, kerok, pantangan makanan, dan bantuan tenaga kesehatan lainnya. Sedangkan untuk mengobati sakit dalam golongan ketiga tersebut tadi, itu harus ditangani melalui tenaga-tenaga supernatural atau yang religius seperti pendeta, kiai, serta dukun. Jadi kita ambil contoh di sini, misalnya orang yang terkena sihir atau santet. Itu orang tersebut akan diobati oleh kiai atau ustadz yang berpengalaman maupun pastor yang berpengalaman tersebut juga tadi untuk menghilangkan sihir-sihir dari badannya dengan metode pengobatan, bacaan-bacaan serta mantra-mantra yang dapat mengeluarkan sihir dari dalam badannya. Oke, sekian penjelasan dari saya mengenai konsep sehat dan sakit dalam budaya dan masyarakat. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Resti Rosita Aden Liambo, Prodi Kesehatan Masyarakat kelas D dengan NIM J1A120218. Di sini saya akan menjelaskan dampak-dampak dari sakit. Yang pertama, terhadap perilaku dan emosi klien. Setiap orang memiliki reaksi yang berbeda-beda, tergantung pada asal penyakit, reaksi orang lain terhadap penyakit yang dideritanya, dan lain-lain. Penyakit dengan jangka waktu yang singkat dan tidak mengancam kehidupannya akan menimbulkan sedikit perubahan perilaku dalam fungsi klien dan keluarganya. Misal, seorang ayah dalam mengalami demam mungkin akan mengalami penurunan tenaga atau kesabaran untuk menghabiskan waktunya dalam kegiatan keluarga dan mungkin akan menjadi mudah marah dan lebih memilih menyendiri. Sedangkan penyakit berat, apalagi jika mengancam kehidupannya, dapat menimbulkan perubahan emosi dan perilaku yang lebih luas seperti ansietas, syok, penolakan, marah, dan menarik diri. Perawat berperan dalam mengembangkan coping klien dan keluarga terhadap stres karena stresor sendiri tidak dapat dihilangkan. 2. Terhadap peran keluarga. Setiap orang memiliki peran dalam kehidupannya, seperti pencari nafkah, mengambil keputusan seorang profesional atau sebagai orang tua. Saat mengalami penyakit, peran-peran klien tersebut dapat mengalami perubahan. Perubahan tersebut mungkin tidak terlihat dan berlangsung singkat, atau terlihat secara drastis dan berlangsung lama. Perubahan jangka pendek, klien tidak mengalami tahap penyesuaian yang berkepanjangan. Akan tetapi, pada proses jangka panjang, klien memerlukan proses penyesuaian yang sama dengan tahap berduka. Peran perawat adalah melibatkan keluarga dalam pembuatan rencana keperawatan. Yang ketiga, terhadap citra tubuh. Citra tubuh merupakan konsep subjektif seseorang terhadap penampilan fisiknya. Beberapa penyakit dapat menimbulkan perubahan dalam penampilan fisiknya, dan klien atau keluarga akan bereaksi dengan cara yang berbeda-beda terhadap perubahan tersebut. Yang keempat, terhadap konsep diri. Konsep diri adalah citra mental seseorang terhadap dirinya sendiri, mencangkup bagaimana mereka melihat kekuatan dan kelemahannya pada seluruh aspek kepribadiannya. Konsep diri tidak hanya bergantung pada gambaran tubuh dan peran yang dimilikinya, tetapi juga bergantung pada aspek psikologis dan spiritual diri. Konsep diri berperan penting dalam hubungan seseorang dengan anggota keluarganya yang lain. Klien yang mengalami perubahan konsep diri karena sakitnya mungkin tidak mampu lagi memenuhi harapan keluarganya, yang akhirnya menimbulkan ketegangan dan konflik. Akibatnya anggota keluarga akan merubah interaksi mereka dengan klien. Perawat seharusnya mampu mengobservasi perubahan konsep diri klien dengan mengembangkan rencana perawatan yang membantu mereka menyesuaikan diri dengan akibat dan kondisi yang dialami klien. Dan yang kelima, terhadap dinamika keluarga. Dinamika keluarga merupakan proses di mana keluarga melakukan fungsi mengambil keputusan, memberi dukungan kepada anggota keluarga lainnya dengan melakukan coping terhadap perubahan dan tantangan hidup sehari-hari.
Misal, jika salah satu orang tua sakit, maka kegiatan dan pengambilan keputusan akan tertunda sampai mereka sembuh. Jika penyakitnya berkepanjangan, seringkali keluarga harus membuat pola fungsi yang baru sehingga bisa menimbulkan stres dan emosional. Misal, anak kecil akan mengalami kehilangan yang besar jika salah satu orang tuanya tidak mampu memberikan kasih sayang dan rasa aman kepada mereka. Atau jika anaknya sudah dewasa, maka seringkali ia harus menggantikan peran orang tua sebagai pencari nafkah. Itulah tadi beberapa dampak-dampak dari sakit. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dosen yang saya hormati dan teman-teman sekalian, perkenalkan, nama saya Sarnias, perwakilan kelompok 3 kelas D Prodi Kesehatan Masyarakat dengan NIM J1A1-20225. Di sini saya akan melanjutkan materi yang sudah dijelaskan oleh teman saya, dan judul materi yang saya jelaskan adalah faktor-faktor yang mempengaruhi keyakinan dan tindakan seseorang terhadap sehat dan sakit. Ada banyak faktor yang mempengaruhi keyakinan dan tindakan seseorang terhadap sehat dan sakit, baik itu dari luar maupun dalam diri seseorang itu sendiri. Dan faktor-faktor itu adalah yang pertama, faktor internal. A. Tahap perkembangan, artinya status kesehatan dapat ditentukan oleh faktor usia. Dalam hal ini adalah pertumbuhan dan perkembangan. Dengan demikian, setiap rentang usia bagi lansia memiliki pemahaman dan respon terhadap perubahan kesehatan yang berbeda. Yang bagian B, pendidikan atau tingkat pengetahuan. Keyakinan seseorang terhadap kesehatan terbentuk oleh variabel intelektual yang terdiri dari pengetahuan tentang berbagai fungsi tubuh dan penyakit, latar belakang pendidikan, dan pengalaman masa lalu. Kemampuan kognitif akan membentuk cara berpikir seseorang, termasuk kemampuan untuk memahami faktor-faktor yang berhubungan dengan penyakit dan menggunakan pengetahuan tentang kesehatan untuk menjaga kesehatannya sendiri. Bagian C, persepsi tentang fungsi. Cara seseorang merasakan fungsi fisiknya akan berakibat pada keyakinan terhadap kesehatan dan cara melaksanakannya. Contoh, seseorang dengan kondisi jantung yang kronik merasa bahwa tingkat kesehatannya berbeda dengan orang yang tidak mempunyai masalah kesehatan. Akibatnya, keyakinan terhadap kesehatan dan cara melaksanakan kesehatan pada masing-masing orang cenderung berbeda-beda. Selain itu, individu yang sudah berhasil sembuh dari penyakit akut yang parah mungkin akan merubah keyakinan mereka terhadap kesehatan dan cara melaksanakannya. Bagian D, faktor emosi. Faktor emosional juga mempengaruhi keyakinan terhadap kesehatan dan cara melaksanakannya. Seseorang yang mengalami respon stres dalam setiap perubahan hidupnya cenderung berespon terhadap berbagai tanda sakit. Mungkin dilakukan dengan cara mengkhawatirkan bahwa sakit tersebut dapat mengancam kehidupannya. Seseorang yang terlihat sangat tenang mungkin mempunyai respon emosional yang kecil selama ia sakit. Bagian E, pengalaman masa lalu. Seseorang dapat mempertimbangkan adanya rasa nyeri atau sakit, disfungsi, membantu menentukan definisi orang tentang sehat dan sakitnya. Bagian F adalah harapan seorang tentang dirinya. Seseorang mengharapkan dapat berfungsi pada tingkat tinggi baik fisik maupun psikososialnya jika mereka sehat. Bagian G adalah faktor yang berhubungan dengan diri sendiri. Yang pertama adalah 1. Bagaimana individu dapat menerima dirinya sendiri dengan baik atau secara utuh. Yang kedua, self-esteem, harga diri, body image atau gambaran diri, kebutuhan, peran, dan kemampuan. Bagian selanjutnya adalah spiritual. Aspek spiritual ini sangat penting karena dapat terlihat dari berbagai faktor. Seseorang menjalani kehidupannya mencakup nilai dan keyakinan yang dilaksanakan, hubungan keluarga atau teman, dan kemampuan mencari harapan dan arti dalam hidup. Spiritual bertindak sebagai suatu tema yang terintegrasi dalam kehidupan seseorang. Spiritual juga akan mengaruhi cara pandangnya terhadap kesehatan yang dapat dilihat dari perspektif yang luas. Faktor internal. A. Praktik keluarga. Cara bagaimana keluarga menggunakan pelayanan kesehatan biasanya mengaruhi cara individu dalam melaksanakan kesehatannya. B. Faktor sosial ekonomi. Faktor sosial dan psikososial dapat meningkatkan risiko terjadinya penyakit dan mengaruhi cara seseorang mendefinisikan dan bereaksi terhadap penyakitnya. Bagian terakhir adalah latar belakang budaya. Latar belakang budaya mempengaruhi keyakinan.
nilai dan kebiasaan individu, termasuk sistem pelayanan kesehatan dan cara melaksanakan kesehatan pribadi. Itulah materi yang saya jelaskan. Bila ada kekurangan, mohon dikoreksi. Dan juga saya meminta saran kepada Bapak dosen dan teman-teman agar kedepannya materi yang saya jelaskan dapat lebih bagus lagi dari yang saya buat sekarang. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saiful Mizan. Nomor NIM J1A1202223. Saya salah satu dari kelompok 3. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah dibawakan oleh teman-teman sebelumnya. Materi yang akan saya bawakan adalah riwayat alamiah penyakit. Riwayat alamiah penyakit adalah riwayat perjalanan atau proses terjadinya suatu penyakit dari awal sampai akhir. Tiap penyakit mempunyai perjalanan alamiah masing-masing. Akan tetapi, kerangka konsep yang bersifat umum perlu dibuat untuk mendeskripsikan riwayat perjalanan pada penyakit umumnya. Riwayat penyakit dan hasil pemeriksaan fisik akan mengarahkan pemeriksa untuk menetapkan diagnosis dan kemudian memahami bagaimana perjalanan penyakit yang telah didiagnosis. Hal ini penting untuk dapat menerangkan tindakan pencegahan, keganasan penyakit, lama kelangsungan hidup penderita, atau adanya gejala sisa. Informasi-informasi ini akan berguna dalam strategi pencegahan, perencanaan lama perawatan, model pelayan yang akan dibutuhkan kemudian, dan lain sebagainya. Riwayat alamiah penyakit terdiri dari 4 fase, yaitu pertama, fase rentan, 2, fase subklinis, ketiga, fase klinis, dan yang keempat, fase penyembuhan atau konvalens. Namun dapat juga dibuat dalam 2 kelompok, yaitu periode prepatogenesis dan patogenesis. Periode prepatogenesis adalah adanya interaksi awal antara faktor-faktor host, agent, dan environment. Pada fase ini, penyakit belum berkembang, tapi kondisi yang melatar belakangi untuk terjadinya penyakit telah ada. Fase rentan termasuk dalam tahapan prepatogenesis. Fase rentan adalah tahap berlangsungnya proses etiologis di mana faktor penyebab pertama untuk pertama kalinya bertemu dengan penjamu. Di sini, faktor penyebab pertama belum menimbulkan penyakit, tetapi telah mulai meletakkan dasar-dasar bagi berkembangnya penyakit. Contohnya, kolesterol LDL yang tinggi meningkatkan kemampuan kejadian penyakit jantung koroner. Kedua, kebiasaan merokok meningkatkan probabilitas kejadian CA paru-paru dan sebagainya. Periode patogenesis. Periode patogenesis yaitu di mana telah dimulainya terjadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusranti dengan NIM J1A1202250. Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Haluoleo Kendari. Baik, saya akan melanjutkan materi dari teman saya sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi penyakit. Setiap manusia pernah mengalami sakit. Penyakit yang diderita oleh setiap manusia maupun makhluk berbeda satu dan yang lainnya. Sakit merupakan suatu keadaan di mana tubuh kondisi normal yang disebabkan oleh beberapa faktor dari dalam maupun dari luar tubuh. Berdasarkan karakteristiknya, penyakit dapat dibedakan menjadi 2 golongan, yaitu penyakit menular dan penyakit yang tidak menular. Jadi penyakit menular adalah penyakit yang disebabkan oleh bakteri, virus, atau parasit. Penyakit menular sering juga disebut sebagai penyakit infeksi karena penyakit ini diderita melalui infeksi virus, bakteri, atau parasit yang ditularkan melalui berbagai macam media seperti udara, jarum suntik, transfusi darah, tempat makan atau tempat minum, dan lain sebagainya.
Secara astronomis, Indonesia terletak antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan juga antara 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Oleh karena letak astronomis, Indonesia merupakan daerah yang memiliki iklim dua tropis. Kondisi ini menyebabkan Indonesia memiliki dua musim, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Masa peralihan dari musim kemarau ke musim penghujan ataupun sebaliknya disebut pancaroba. Pada masa ini banyak orang yang jatuh sakit. Banyak di antara mereka mengaku bahwa penyebabnya adalah daya tahan tubuh orang tersebut menurun karena belum siap menghadapi pergantian musim. Penyakit yang terjadi di daerah tropis dan subtropis yang umumnya berupa infeksi sering disebut sebagai penyakit tropis. Penyakit tropis terbagi menjadi 4 macam, yaitu infeksi oleh bakteri seperti demam filoid, infeksi yang disebabkan oleh virus seperti demam berdarah, infeksi yang disebabkan oleh parasit seperti malaria, dan sindrom penyakit menular seperti ISPA. Dari masing-masing penyakit berbeda satu dan yang lainnya. Akan tetapi, terdapat beberapa macam penyakit yang memiliki gejala hampir sama, terutama gejala awal. Banyak orang yang menganggap bahwa gejala yang dialami adalah gejala dari penyakit yang ringan saja. Padahal, ada kemungkinan merupakan salah satu gejala dari penyakit yang cukup berbahaya. Pasien yang menderita penyakit infeksi yang berbahaya jika terlambat ditangani oleh dokter spesialis akan menyebabkan kematian. Permasalahan yang terjadi di Indonesia adalah masih belum meratanya penyebaran dokter spesialis sehingga perawatan dan pengobatan untuk pasien kurang optimal. Oleh karena itu, perlu dilakukan deteksi dini untuk mengurangi resiko kematian akibat penyakit infeksi tropis ini. Kesehatan adalah masalah kompleks yang merupakan hasil dari berbagai masalah lingkungan yang bersifat alamiah maupun buatan manusia. Datangnya penyakit merupakan hal yang tidak bisa dihindari meskipun bisa dicegah. Konsep sehat dan sakit sesungguhnya tidak terlalu mutlak dan universal karena ada faktor-faktor di luar kenyataan klinis yang mempengaruhi, terutama faktor sosial budaya. Jadi sangat penting menumbuhkan pengertian yang benar pada masyarakat tentang konsep sehat dan sakit, karena dengan konsep yang benar maka masyarakat dapat menyelesaikan masalah kesehatan dengan baik. Itulah tadi beberapa penjelasan dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.